Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, supaya setiap kami Tuhan mempunyai kembali harapan, supaya kami hidup bukan di dalam keputusasaan, bukan di dalam kegelapan, namun di dalam terang yang memberikan pengharapan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau yang memberi kekuatan kepada kemampuan kepada setiap kami. Tuhan, bangkitkanlah setiap kami Tuhan, yaitu semangat-semangat dan berikan hati yang baru, roh yang baru yang berkobar-kobar. Terutama Tuhan, supaya kami tidak patah semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dan kemenangan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 71 ayat 5, yaitu Tuhan adalah pengharapanku. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ini disampaikan oleh penulis kitab Mazmur bahwa Tuhan itu adalah harapannya. Ketika situasi itu sulit, ketika situasi itu tidak memungkinkan, ketika mungkin saudara masa depan kita sepertinya gelap dan hilang. Ingat, bagi orang percaya itu bukan hilang secara manusiawi, secara duniawi, secara situasi kondisinya memang gelap dan hilang. Namun ada Tuhan yang tiba-tiba bisa menjadikannya terang hidup kita ke depannya. Bahkan juga memberikan harapan untuk ganti daripada putus asa atau juga dari sesuatu yang gelap itu. Tuhan memberikan kepada kita terang di dalam kehidupan kita. Masa depan kita menjadi terang, bukan lagi gelap. Sebab itu penulis itu berkata bahwa Tuhanlah pengharapanku. Jangan saudara sampai kita ini berharap kepada yang lain, atau dewa-dewa, atau orang-orang, atau ahli-ahli, atau orang besar-besar. Walaupun mereka memberi nasihat, kita hormati, kita juga mendengarkan, kita belajar. Tetapi harapan itu bukan datang dari orang. Karena setiap orang memberikan harapan, selalu harapannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan atau yang sudah dia janjikan. Bahkan kerap kali tidak terjadi sama sekali. Namun lain dengan Tuhan. Ketika dia berjanji, ketika dia memberikan, maka dia pasti akan menepati janji dan memberikan apa yang sudah dijanjikan kepada kita. Sebagai orang percaya, supaya kita tidak lagi mengandalkan orang, tidak hidup dalam kekecewaan, kesedihan, dan sakit hati kepada orang lain. Oleh karena itu di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kebaktian kita kepada Tuhan, jangan sampai saudara kita itu menaruh harapan kepada seseorang. Tetapi biarlah hari ini bahwa kita sama seperti penulis Mazmur berkata, sebab Engkaulah harapanku. Maka penulis Mazmur itu saudara melihat kemudian dia menjadi raja besar. Raja yang karena Tuhan telah mengokohkan taktanya melewati kesulitan demi kesulitan, persoalan, tantangan, pergumulan. Allah mengokohkan kerajaannya, membuat dia menjadi kuat dan menjadi besar karena harapannya kepada Tuhan. Mungkin saudara hari ini engkau mengalami tenggelam dalam kegelapan, dalam kesulitan, dalam kekecewaan, sakit hati, karena kita salah, karena kita berharap kepada dunia, berharap kepada orang-orang penguasa. Hari ini kita harus belajar untuk berharap kepada Tuhan. Ayo arahkan hati kita, didik hati kita, pikiran kita, supaya berharap kepada Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan kita tahu bahwa penulis ini, Mazmur ini mengatakan bahwa sejak masa mudanya, Tuhan itu adalah kepercayaannya dia yang begitu kokoh ketika dia harus menghadapi pergumulan. Baik itu kalau kita melihat kisah-kisah yang terjadi di Alkitab, sama seperti bagaimana Daniel menghadapi singa, Daud juga menghadapi singa, Daud juga menghadapi yang namanya beruang, menghadapi Goliat, bagaimana Sadrak, Abednego dan Mesah, bagaimana menghadapi api yang besar yang menghanguskan, namun tetap Tuhan adalah kepercayaannya, sehingga mereka diluputkan
Oleh sebab itu jangan lagi ada kebimbangan. Jangan lagi ada yang namanya saudara ragu-ragu. Tetapi kita harus memalingkan muka kita dari harapan kepada seseorang, kepada dunia, kepada orang yang berkuasa, beralih kepada Tuhan. Supaya kita tidak lagi mempercayai sesuatu di dunia ini, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, harus sepenuh hati. Kita lihat ayat selanjutnya, Mazmur 146 ayat ke-5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Firman ini mengatakan orang yang mempunyai Allah, yaitu Allah Israel, yaitu Elohim atau Tuhan kita sebagai penolong, itulah orang yang berbahagia. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, seharusnya kita adalah orang berbahagia. Sekali lagi, sebagai orang percaya dan orang Kristen, seharusnya kita berbahagia. Karena firman itu ya dan amin. Dan firman itu tidak pernah saudara sia-sia dan tidak pernah tidak terbukti. Justru firman itu sangat terbukti. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang Allahnya, yaitu Allah Yakub sebagai penolongnya. Jangan sampai kita mengambil keputusan untuk mencari penolong-penolong di luar daripada Allah Israel. Di mana di situ dikatakan ya yang akan bersedia menolong. Bahkan Allah Israel kata melihat di dalam Yesus Kristus, dia menawarkan dirinya ketika dia menjadi manusia untuk menebus dosa. Bukan hanya menebus dosa, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah Allah yang benar, Tuhan yang benar, yang memang ingin menolong kita. Bahkan dikatakan bukan hanya sebagai penolong, juga dikatakan harapannya yang pada Tuhan. Jadi orang berbahagia itu orang yang bagaimana? Orang yang mempunyai Allah Israel dan yang menolongnya, pertama. Yang kedua, bagaimana orang disebut berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang harapannya kepada Tuhan, yaitu Allah Israel. Sehingga kalau kita, saudara, percaya kepada Tuhan, kita berbahagia. Dan kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita berbahagia. Kita nggak mungkin kecewa. Mungkin dalam waktu 5-7 tahun kita sepertinya kok ditinggal seperti Yusuf. Ketika dia menaruh harapannya kepada Tuhan, apalagi Tuhan memberikan visinya, itu melewati bertahun-tahun. Seperti Daud juga melewati bertahun-tahun. Namun saudara melihat, sebelum di tengah perjalanan mereka kemudian dipulihkan dan sampai akhirnya mereka kokoh seterusnya. Oleh sebab itu, jangan saudara berpaling dari Allah kepada dunia. Justru dari dunia saudara harus berpaling kepada Allah untuk melihat kembali kepada Allah, untuk mencari Allah, untuk memandang muka kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, hari ini kami mau menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena Engkau lah ada Allah yang menolong kami. Engkau lah harapan dan kepercayaan kami sejak masa muda, sehingga kami boleh disebut berbahagia. Kami mau berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu supaya mereka dipulihkan, disembuhkan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan salah mereka. Mari saudara, jika Engkau dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Jika Engkau mengalami sakit penyakit, tumpangkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Dan percayalah dan terimalah dengan iman-Mu. Dan yakinlah bahwa Allah-Mu itu adalah Allah yang menolong, yang menawarkan diri sebagai penolong, bahkan yang memberikan harapan yang tidak sia-sia, sehingga kita disebut bahagia. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih. Di dalam nama Yesus, supaya engkau mendapatkan jalan keluar. Engkau berhasil, engkau mempunyai kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, bahkan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.